pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, kita langsung buka ya, Nak, kelasnya. Untuk ketua kelas, bisa kita tolong pimpin. Baik, sebelumnya pengajar Jumat, Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mari kita ya, terima kasih Nak Putri. Untuk hari ini ada yang tidak masuk, Nak? Hadir semua, Bu. Bagus sekali ya. Ada yang tahu untuk hari ini kita mempelajari tentang apa? Baik, jadi kita mempelajari tentang uji karbohidrat pada makanan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mengetahui cara menguji kandungan karbohidrat pada makanan dan mengetahui makanan tersebut apakah mengandung karbohidrat. Nah, kalau begitu, apakah anak pernah memakan makanan yang mengandung karbohidrat? Pernah, Ibu. Makan nasi, Ibu. Iya, bagus sekali Nak Gita. Yang lain, ada yang mau menjawab lagi? Masa anak ibu nggak ada yang pernah makan karbohidrat ya? Yang lain? Oke, bagus Nak Opi. Kalau ibu tadi pagi sih sebelum mengajar, di Google Meet ini, ibu sarapan terlebih dahulu dengan menggunakan karbohidrat. Nah, ibu membawa roti. Nah, roti ini salah satu makanan karbohidrat yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Makanan lainnya juga seperti nasi, donat juga tadi yang anak makan juga merupakan salah satu makanan yang mengandung karbohidrat. Tapi kenapa ya, kok makanan tersebut bisa diindikasikan bahwa mengandung karbohidrat? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu ibu? Kenapa? Karena mengandung energi, Bu. Iya, bagus sekali ya Nak Febri. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda dari Nak Febri? Saya, Bu. Ya, Nak Andi silakan Nak. Karena terdapat gula di makanan tersebut, Bu, sehingga gula tersebut memicu terjadinya perombakan energi. Sekian, Bu. Yang lain, ada yang memiliki? Tidak mungkin. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Nak Rina. Karena mengandung kalori, Bu. Nah, benar, Nak Ani dan Nak Rina, untuk membuktikan benar atau tidaknya kandungan dari sebuah makanan itu mengandung karbohidrat, kita akan mengujinya melalui uji yang namanya uji iodin. Baik Nak, sebelum melakukan uji coba, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu karbohidrat. Untuk slide-nya, Ibu sudah share di WAG dan minta tolong salah satu dari anak untuk menampilkannya. Bisa ditampilkan Nak slide-nya, Ibu minta tolong. Dia sudah terlihat Nak, terima kasih. Baik, apa itu karbohidrat? Jadi, karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari atom hidrogen, karbon, dan oksigen. Karbohidrat ini berfungsi sebagai penghasil energi utama dalam tubuh. Glukosa atau gula yang diolah dalam karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar yang akan digunakan oleh tubuh. Manfaat karbohidrat sendiri adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari, serta untuk melakukan berbagai aktivitas setiap harinya. Next slide, Nak.
tiga golongan karbohidrat ya nak. Yang pertama ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kita ulangi ya. Ada tiga nak. Yang pertama ada monosakarida, polisakarida, dan disakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi bentuk lain karena sudah sangat amat sederhana. Terdapat tiga jenis monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lalu yang kedua yaitu ada disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari dua molekul senyawa monosakarida. Disakarida terdiri dari sukrosa, yang dimana terdiri dari monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa. Lalu ada maltosa yang terdiri dari glukosa dan glukosa. Lalu ada laktosa yaitu terdiri dari glukosa dan galaktosa. Sambil dicatat ya nak. Oke, selanjutnya polisakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari banyaknya ikatan monosakarida tadi. Baik, terima kasih nak. Sudah ditampilkan, bisa di lockout. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba langsung terhadap pada makanan kita. Nah, makanan yang anak akan uji nanti, itu yang pertama ada pisang, ada apel, nasi, ubi jalar, dan telur. Larutan atau penguji atau reagen yang dipakai itu adalah betadin sebagai pengganti dari iodium sendiri. Nanti anak-anak itu haluskan terlebih dahulu bahan yang digunakan, lalu anak akan tetesi 2-3 tetes dari betadin itu sendiri. Nah, bila makanan tersebut berwarna menghitam, maka akan mengindikasikan bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat, seperti itu. Semakin hitam warna dari reaksi makanan tersebut, maka semakin banyak kandungan karbohidratnya. Baik, ibu akan mendemokannya ya nak. Ini kan baik, ibu akan menggunakan nasi sebagai demo hari ini. Lalu ibu bawa betadin, ibu akan tetesi 2-3 tetes. Lalu kita melihat apakah reaksi yang akan ditimbulkan dari nasi tersebut. Jadi nanti anak juga bisa sambil amati pada kakak, dan warna yang dihasilkan itu adalah warna nanti sambil cek juga ya. Yang dihasilkan itu sangat pekat dan coklat. Nanti itu memiliki selanjutnya anak akan membagi diri menjadi 3 kelompok dan mengerjakan praktikum yang dimana alat dan bahannya anak sudah persiapkan sebelumnya. Ini sudah berikan sebelumnya, jadi anak tinggal melakukan nanti saja praktikum. Kita langsung dikerjakan nak. Langsung dikerjakan ya nak. Ya ibu. Ibu bisa lakukan. Baik nak, karena sudah selesai, waktu ibu minta untuk jalan dari kelompok bisa ada yang mau ya nak. Baik Ibu, terima kasih. Saya Nur Hadiani Liza Putri
Perwakilan dari kelompok 2 mohon izin untuk menyampaikan hasil praktikum dan diskusi uji karbohidrat pada pagi hari ini. Kita memiliki 5 bahan, yaitu ada pisang, apel, nasi, ubi jalar, dan telur. Untuk warna awal dari pisang, putih susu, dan setelah ditetesi iodin berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Lalu pada apel, warna awalnya yaitu putih, kemudian berubah menjadi kuning kecoklatan setelah ditetesi iodin. Bahan yang ketiga yaitu nasi, warna awalnya putih, dan setelah ditetesi iodin berubah menjadi warna hitam pekat. Kemudian yang keempat ada ubi jalar, warna awalnya berwarna kuning, setelah ditetesi iodin berwarna hitam. Kemudian yang terakhir yaitu ada telur, warna awalnya yaitu warna putih, dan setelah ditetesi iodin berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Lalu jawaban yang didapatkan dari hasil diskusi yang pertama yaitu dari percobaan yang dilakukan bagaimana cara mengetahui makanan yang mengandung karbohidrat. Cara mengetahui karbohidrat dengan melakukan uji iodin, melihat perubahan warna dari makanan, dan semakin hitam perubahan warna yang diberikan, maka semakin pekat karbohidrat yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, berdasarkan percobaan yang kami lakukan, bahan makanan manakah yang mengandung karbohidrat? Menurut percobaan yang telah kami lakukan, yang mengandung karbohidrat adalah ubi jalar dan nasi. Sekian dari hasil praktikum kami, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Analiza. Yang lain bisa berikan tepuk tangan kepada temannya. Baik, yang lain ada memiliki hasil praktikum yang berbeda? Bisa disampaikan? Saya Ibu. Gina, silakan. Sebelumnya mohon maaf saya off kamera Bu karena terkendala sinyal. Jadi mohon ini Bu, saya ada punyanya Nixi, perwakilan dari kelompok 1. Nah, dari yang dijelaskan oleh Lisa, dari kelompok kami sendiri memiliki sedikit perbedaan, yaitu pada pisang Ibu. Nah, warna awal dari pisang tersebut adalah kuning dan berubah menjadi sedikit hitam Ibu, sehingga pisang juga merupakan salah satu makanan yang mengandung karbohidrat. Sekian Ibu. Terima kasih Nak Putri. Bisa berikan tepuk tangan kembali kepada temannya. Untuk kelompok 3, ada perbedaan jawaban atau tidak? Dari hasil praktikum yang sudah dilakukan? Untuk kelompok 3? Mohon izin menjawab Ibu. Jadi untuk kelompok kami sama seperti kelompok 1 Ibu. Baik, terima kasih Nak atas jawabannya. Dari setiap perwakilan masing-masing kelompok. Jadi benar itu ya, pisang itu awalnya putih susu, setelah ditetesi iodin itu berwarna sedikit hitam, lalu apel itu berubah menjadi kuning kecoklatan, ubi jalar itu menjadi hitam, dan telur itu kuning kecoklatan. Jadi benar seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi. Jadi sudah benar. Lalu bagaimana ya cara mengetahui makanan mengandung karbohidrat? Tadi sudah disampaikan juga, yaitu dengan melakukan uji iodin. Uji iodin itu adalah suatu metode untuk menguji adanya glikogen pada bahan pangan, yaitu dengan uji iodin. Seperti itu. Ujian iodin ini menggunakan prinsip glukosa atau glikogen, di mana untuk melihat reaksi dari bahannya yang kita ujikan sendiri. Contohnya itu amilum. Jadi amilum atau pati yang bereaksi dengan iodin akan membentuk warna biru, gliksin membentuk warna keunguan, dan glikogen akan membentuk warna merah kecoklatan. Namun karena kita memakai betadin, sehingga warna yang ditimbulkan adalah warna kehitaman seperti itu. Nah, sehingga tadi makanan yang mengandung karbohidrat tadi seharusnya ada pisang, ubi jalar, dan nasi. Untuk kelompok 2 yang mendapati warna yang berbeda disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama mungkin kurangnya di penetesan pada betadin itu sendiri ya.
ya. Dan pisang sendiri sudah terlalu lama didiamkan di luar ruangan sehingga warna yang diberikan pada betadin tidak optimal. Baik, nah itu saja untuk hari ini. Apakah ada yang kurang dipahami? Ada yang kurang dipahami, nak? Ya, Novi, silakan. Mohon maaf sebelumnya mau open kamera karena terkendala sinyal. Ini, nak, tidak apa-apa. Baik Ibu, jadi saya ingin bertanya, kenapa kita harus menggunakan betadin sebagai pengujinya ya Ibu? Jadi sebenarnya dalam melakukan praktikum ini kita larutan iodium atau lugol ruang dan pandemi seperti ini, jadi ibu akali menggunakan betadin. Nah, betadin ini sudah mengandung povidon iodin sebanyak 10% atau setara dengan 1 iodin, sehingga bisa dipakai dalam menguji kandungan karbohidrat pada makanan. Bagaimana, nak? Sudah dipahami? Baik, sudah Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih, nak. Baik, nak, untuk hari ini ada yang membantu ibu untuk merangkum pembelajaran? Oh, saya, Bu. Oke, silakan, nak. Baik, pada hari ini kita mempelajari uji makanan karbohidrat. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat tersebut seperti roti, nasi, ubi jalar, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk dapat menentukan makanan tersebut mengandung karbohidrat dapat dilakukan dengan uji iodin. Nah, jadi itu Bu dari saya. Terima kasih. Bagus sekali, nak Andi. Baik, untuk kegiatan hari ini ibu akan berikan kalian tes. Tesnya ibu akan share di WAG. Nanti bisa dikumpul paling lambat jam 9 malam. Dan nanti langsung saja kumpul di WAG ya, nak. Baik, karena sudah selesai pembelajaran dari hari ini, ketua kelas, ibu bisa minta tolong kelasnya ditutup kelasnya. Baik Ibu, jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan kepada pekerjaan masing-masing berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Parama Canti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin memberi saya dipersilahkan. Baik, Siska. Mohon izin untuk memberikan komentar. Nah, jadi mungkin penampilan secara keseluruhan sudah bagus ya. Tapi di sini mungkin karena videonya tadi beberapa yang hanya bisa terlihat, jadi untuk pengamatan mengenai mimik dan gerak itu mungkin saya agak kesulitan ya. Namun secara keseluruhan penampilannya sudah bagus. Jadi komponen-komponen yang ada pada tampilan ini juga sudah ditampilkan. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang lain. Ada yang ingin menambahkan? Cukup sih sekarang. Baik, terima kasih semua telah menyaksikan presentasi hari ini dan membantu dari